Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda mengalami memiliki hafalan yang mungkin, memiliki hafalan yang lancar, tapi tiba-tiba ketika kita murojaah atau membacanya di dalam sholat, hafalan yang biasanya lancar tersebut tiba-tiba hilang, ngeblank, tidak ingat. Nah, jika Anda mengalami ini, maka ingatlah ada hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, bahwa kelancaran hafalan yang kita miliki semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kelancaran hafalan tersebut bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kehebatan kita, dan bukan dari upaya kita melancarkan hafalan terus-menerus sehingga hafalan tersebut lancar. Tapi kelancaran hafalan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kelancaran yang kita dapatkan, yang kita miliki adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, merasa bahwa hafalan tersebut lancar karena usaha kita. Ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di sana. Seandainya Allah tidak menghendaki kelancaran hafalan itu ada pada diri kita, maka sekeras apapun murojaah yang kita lakukan, sehebat apapun kecerdasan kita, sekuat apapun hafalan yang kita miliki, maka semuanya tidak ada artinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan kelancaran tersebut. Bisa saja hafalan itu akan tiba-tiba hilang, bisa saja hafalan itu akan tiba-tiba pergi dari dada kita, dari memori kita. Oleh sebab itu, di balik murojaah yang kita lakukan secara rutin, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diberikan ridhonya kepada kita, agar diberikan kasih sayangnya kepada kita, supaya usaha kita untuk melancarkan hafalan tersebut diberikan hadiah berupa kelancaran hafalan. Dan ketika kita sudah melancarkan hafalan, sudah murojaah secara baik, sudah menghafal secara baik, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kelancaran kepada kita, kita pun tidak boleh bersedih hati. Karena tidak selamanya buah dari menghafal Al-Quran itu berupa kemungkinan hafalan, berupa kelancaran hafalan. Bisa jadi proses menghafal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, proses menghafal Al-Quran yang kita lakukan dengan ikhlas sepenuh hati, itu buahnya bukan kelancaran hafalan, tapi buahnya berupa rahmat Allah, berupa diampuninya dosa-dosa, diangkatnya derajat di sisinya, dan diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain. Oleh sebab itu, menghafal Al-Quran bukan semata-mata untuk hafal. Menghafal Al-Quran bukan semata-mata untuk mencari kelancaran hafalan, tapi menghafal Al-Quran adalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya. Kalau kita diberikan kelancaran hafalan, kita syukuri dengan terus memurojaah, menjaganya dengan baik, menjaga hati kita supaya tidak sombong. Dan apabila kita belum diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu bersedih hati, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kalau kita sudah menghafal dengan baik tapi hasilnya bukan kelancaran hafalan, pasti Allah memberikan ganjaran berupa hal yang lain, dalam bentuk yang lain. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa saja ganjarannya bukan kelancaran hafalan, tapi diampuninya dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisinya, dan diberikan keberkahan-keberkahan dalam bentuk yang lainnya. Maka mari kita terus bersemangat menghafal Al-Quran, jaga hati kita,
supaya tidak sombong ketika diberikan kelancaran dan tidak bersedih ketika belum diberikan kelancaran, padahal kita sudah melakukan proses menghafal dan murojaah dengan baik dan benar. Oke, mungkin itu saja sedikit mengingat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.